Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah berpikir kreatif kelas AB3A21 yang akan mempresentasikan salah satu kreativitas daur ulang. Adapun judul dari presentasi kami yaitu pemanfaatan limbah botol plastik bekas menjadi kursi minimalis yang memiliki nilai jual yang tinggi. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang daur ulang sampah plastik menjadi suatu kerajinan. Pengolahan sampah di Indonesia masih merupakan permasalahan yang belum dapat ditangani dengan baik. Kegiatan pengurangan sampah baik di masyarakat sebagai penghasil sampah maupun di tingkat kawasan masih sekitar 5%, sehingga sampah tersebut dibuang ke tempat pemrosesan akhir atau disebut TPA. Sementara lahan TPA tersebut sangat terbatas. Komposisi sampah terbesar di TPA selain sampah organik yaitu 70%, terdapat sampah non-organik yaitu sampah plastik sebesar 14%. Berdasarkan data hasil penelitian Jenab Jambek tahun 2015 menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua penghasil sampah plastik ke laut yang mencapai sebesar 187,2 juta ton sampah. Sampah plastik mempunyai dampak negatif yang cukup besar, tetapi di satu sisi penemuan plastik ini mempunyai dampak positif. Karena plastik memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan material lainnya dan dapat diolah kembali berupa daur ulang sumber energi, gas, minyak, serta kerajinan. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah plastik selain dapat mengurangi kesuburan tanah, maka jika dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran drainase, selokan, dan sungai sehingga dapat menyebabkan banjir. Apalagi sampah plastik dibakar maka dapat mengeluarkan zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Nah, sampah plastik bisa didaur ulang menjadi kerajinan, yaitu berupa kerajinan berupa tas, sepatu, tempat pensil, bunga, sofa, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan daur ulang sampah dan manfaat daur ulang sampah. Yang pertama saya jelaskan yaitu tujuan daur ulang sampah, yaitu 1. Mengurangi jumlah limbah baru sehingga akan dapat mengurangi kerusakan lingkungan serta pencemaran lingkungan. Yang kedua, mendapatkan barang baru untuk dapat dijual sehingga menghasilkan dan menambah pendapatan. Yang ketiga, melestarikan kehidupan makhluk. Yang keempat, menjaga keseimbangan ekosistem makhluk hidup. Yang kelima, mengurangi sampah dari limbah organik. Sedangkan manfaat dari daur ulang sampah tersebut yaitu 1. Membuat lapangan kerja baru. Yang kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, mencegah serta mengatasi pencemaran lingkungan. Yang keempat, mencegah timbulnya penyakit. Yang kelima, meningkatkan daya kreativitas dan juga keterampilan masyarakat tersebut. Yang keenam, membantu menciptakan lingkungan yang bersih. Alat dan bahan. 1. Saya akan jelaskan tentang alat. Alatnya yaitu 1 gunting, hektar tembak, geragaji, mesin jahit, pisau, dan palu-palu. Sedangkan bahannya yaitu 1. Botol plastik bekas secukupnya. Yang kedua, lakban bening besar. Yang ketiga, kardus bekas. Yang keempat, pensil. Yang kelima, spons. Yang keenam, lem. Yang ketujuh, kain elastis untuk kursi. Yang kedelapan, triplex. 9, mata hektar. 10, kain pelapis. Ke-11, paku. Dan ke-12, kaki kursi tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan kursi minimalis dari botol plastik bekas. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. 2. Siapkan 19 botol plastik lengkap dengan penutup botolnya. Tujuannya agar botol tidak mudah kempes. 3. Gabungkan 2 buah botol dengan lakban hingga menjadi 8 pasang. Kemudian, sisahkan 1 botol untuk di tengahnya. 4.
Gabungkan semua botol yang ada dengan menggunakan lakbang, sambil ditekan agar menjadi lingkaran yang sempurna. 5. Alasi kardus bekas di setiap sisi botol. 6. Beri triplex berbentuk lingkaran di 2 alas lingkaran. 7. Bungkus permukaan dan alas atas botol dengan spons dan lem. 8. Masukkan botol tadi ke dalam kain sintetis kursi yang telah dijahit. 9. Rapikan di bagian bawah botol tadi menggunakan hek tertembak dan kain pengalas. 10. Beri kaki kepada kursi yang telah dibuat tadi. Dan yang terakhir, kursi minimalis dari bahan botol plastik bekas pun telah jadi. Selanjutnya, sebagai kesimpulan dari penjelasan di atas adalah dengan adanya daur ulang sampah anorganik atau plastik, kita telah menyelamatkan dunia dari sampah plastik. Kita dapat daur ulang sampah plastik botol bekas menjadi kursi minimalis yang memiliki harga jual yang tinggi. Selain sampah botol plastik, kita juga dapat mendaur ulang sampah kemasan plastik menjadi sebuah kerajinan tangan, misalnya berupa tas belanjaan, tas penyimpanan baju, membuat kerajinan tangan bunga, dan lain-lain. Dalam mendaur ulang sampah ini, memiliki banyak manfaat yang kita dapatkan. Salah satunya yaitu membuka peluang kerja sehingga para pengangguran dapat berkreativitas untuk menghasilkan uang, menjaga kelestarian lingkungan, dan menekan terjadinya banjir. Itulah tadi presentasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, tolong dimaafkan. Wallahum muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.